Para ibu dan bapak, teman-teman muda anak-anak yang terkasih, saudara-saudari, yang putri yang kakung, kita semua dimanapun saudara-saudari berada, kita bersyukur untuk hari ini. Rahmat Tuhan kita terima, kita boleh mengalami kebaikan Tuhan. Hari ini, Sabtu 17 Desember tahun 2022. Bacaan dan permenungan hari ini sungguh sangat menarik mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Dikatakan bahwa dari kitab Nabi Yesaya bab 49 ayat 13 dalam antifon pembuka, hendaknya langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, karena Tuhan datang mengasihani umatnya yang tertindas. Dan di dalam bacaan dari kitab Kejadian bab 49 ayat 2 dilanjutkan ayat 8 sampai 10 mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Sebelum saat ajal tiba, Yakub berbicara kepada anak-anaknya, dan mengenai Yehuda dikatakan ia akan dipuji saudara-saudaranya. Dialah yang akan memegang tongkat kerajaan. Di dalam Mazmur 72 dikatakan kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Di dalam bacaan Injil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17 ingatkan kepada kita silsilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah anak Abraham dan anak Daud, dan kelanjutan garis keturunan Daud sesudah pembuangan tahun 587 sebelum Masehi. Silsilah yang dikatakan di sini sungguh-sungguh menguatkan kita dan memberi kesadaran kepada kita bagaimana Allah merencanakan penyelamatan yang jauh-jauh sebelumnya, atau mempersiapkan sungguh keselamatan bagi seluruh umat beriman. Kita boleh merasakan berkat dan kebaikan Tuhan ini. Lihatlah akan datang yang didambakan segala bangsa, dan rumah Allah disinari kemuliaannya. Kita mensyukuri rahmat Tuhan ini dan boleh menyadari akan kebaikan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kita boleh meyakini di dalam bacaan Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Silsilah ini juga akan dibacakan lagi dalam perayaan-perayaan selanjutnya, mempersiapkan diri kita, meyakinkan kepada kita bahwa melalui silsilah Yesus kita mendapat pencerahan, bahwa Yesus masuk di dalam sejarah umat manusia, sejarah keselamatan, hadir dalam ruang dan waktu, dan menekankan kepada kita bahwa Yesus sungguh-sungguh keturunan Daud. Dan disebut juga beberapa perempuan dalam garis keturunan yang tercemar, misalnya Tamar. Dan disebutkan juga pribadi-pribadi yang secara perilaku itu tidak berkenan ya di mata manusia, tetapi di mata Allah penyebutan beberapa pribadi berdosa menyadarkan kita bahwa Yesus sungguh manusia. Atau dengan kata lain, Allah memakai siapapun yang Ia kehendaki, sekalipun itu berdosa dalam pandangan manusia. Tetapi Allah berkenan, dan bila Allah berkenan memakainya, Ia melakukannya dengan cara yang luar biasa. Bukan yang istimewa yang Ia panggil, tetapi Ia akan membuat istimewa yang dipanggilnya. Semoga kita membangun kesadaran untuk menemukan keistimewaan karena Allah yang hadir dalam sejarah manusia memberi keselamatan bagi kita semua. Silsilah Yesus Kristus bukan hanya sekedar penyebutan nama, tetapi jauh dari itu memberikan kepada kita pertama-tama kerendahan hati Allah yang turun menyelamatkan umat manusia. Allah boleh saja melakukan tanpa menghadirkan pribadi-pribadi yang disebutkan di dalam silsilah itu, tetapi Allah memilih untuk mengambil peran, dan kita dipanggil untuk itu. Dan yang kedua, kita boleh melihat bahwa Allah memakai orang-orang yang berdosa sekalipun untuk menjadi saluran
keselamatan yang Ia kehendaki. Dan yang ketiga, kita juga boleh belajar bahwa setiap kita dipakai oleh Tuhan, apalagi kita yang sudah dibaptis, disadarkan akan panggilan, tugas, dan perutusan kita, meneruskan karya keselamatan yang telah Allah mulai dalam diri kita. Percayakah kita akan Yesus Kristus, yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, memberi keselamatan kepada kita. Dan kita percaya Dia lahir ke dunia sebagai sungguh Allah dan sungguh manusia. Semoga persiapan-persiapan kita boleh membantu kita untuk semakin memiliki kekuatan, yakin dan percaya akan Yesus yang adalah Allah yang kelihatan, yang mampu kita rasakan. Dan bacaan-bacaan juga mengingatkan kepada kita karya-karya yang Yesus lakukan, yang menunjukkan kepada kita kerajaan Allah hadir, yakni orang-orang yang disembuhkan, juga pribadi-pribadi yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Semoga segala persiapan yang kita lakukan semakin memurnikan kita. Di ayat yang ke-17 dari Matius bab 1, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Dan di ayat 15 dikatakan, Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi bukan disebut Yusuf memperanakan Yesus, tetapi Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kita boleh menangkap bahwa Yesus lahir karena anugerah Roh Kudus. Dan inilah menguatkan iman sebagai orang Kristian. Tuhan menguatkan kita semua. Dan juga saudara-saudari, kita sekalian, semua mereka yang boleh dalam situasi sulit perjalanan hidupnya hari ini, juga dikuatkan. Dan semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.